Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat, berjumpa para kader-kader, para dahlan muda, para siswa muda, yang di mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa dipertemukan. Semoga, teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus diberikan semangat dan kemudahan dalam setiap aktivitas. Jadi, Abang Da, dari podcast Ruang Kader ini, merupakan salah satu inisiasi dari program kerja, di bidang Medcom dari pimpinan cabang Buya Syafi'i Ma'arif Kota Pangkal Pinang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menarik sekali terkait dengan apakah penting pengkaderan IMM masih relevankah, di era Gen Z sekarang, yang di mana para Gen Z sekarang kebanyakannya mau serba instan. Jadi sebelum kita pada inti materi, saya pengen nanya nih ke Abang Da terkait dengan kesibukan dulu lah. Kesibukan Abang Da selama ini ataupun di dunia pekerjaan itu seperti apa sekarang Abang Da? Oke, baik, terima kasih. Untuk saat ini saya sebagai guru di salah satu sekolah di Kota Pangkal Pinang, dan saat ini masih statusnya ASN ya. Kesibukannya sehari-hari memang, mengajar, dan juga di luar dari mengajar saya juga masih aktif di kepemudaan, terutama pemuda Kota Pangkal Pinang. Terus, selama, jadi mahasiswa nih Abang Da, Mhm. pasti Abang Da punya riwayat organisasi mahasiswa pergerakan lah. Oh ya, Nah, gimana pengalaman Abang Da di sana? untuk pengalaman kalau di dunia kampus ya, Iya. kemarin saya juga pernah menjadi, kalau di IMM pernah jadi ketua komisariat juga, kemudian di kemahasiswaan juga pernah menjadi wakil Presma, dulu masih wakil ketua ya, wakil ketua mahasiswa ya. Kemudian pernah juga menjadi Presma, di mana jadi Presma itu berbarengan jadi ketua cabang, kala itu tahun 2019-2020. Nah, kemudian setelah selesai di cabang, pernah juga menjabat di kepengurusan daerah IMM. Sehingga pada saat ini terlibat di masuk ke Portom Pemuda. Oh, di Pemuda Ya, Muhammadiyah Kota sekarang Pangkal Pemuda. Pinang. Mhm. Kalau boleh tahu di Pemudanya di bidang apa sekarang? Kalau saya di bagian bidang seni budaya, olahraga, dan pariwisata. Cocoklah dengan basic saya memang dari olahraga kan, Heeh, kuliah di cocok Muhammadiyah sekali. kemarin itu saya lulusan dari PJKE Hmm. gitu. Oke, mungkin kita ada langsung sedikit masuk ke inti materi, Mhm. yang dimana di tengah teknologi, di tengah media sosial yang gencar ini terkait dengan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, eh, dan perubahan gaya hidup Mhm. dari khususnya para Gen Z. Apakah proses pengkaderan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah masih mampu menjawab terkait dengan tantangan zaman? Apakah justru perlu bertransformasi agar tetap dekat dengan karakter Gen Z? Mmm. Eh, itu mengupas persoalan ini, secara tidak langsung telah hadir narasumber kita tadi sedikit menyepil para dahlan muda, para siti walidah muda, para pemirsa yang ada di rumah yang sedang menonton, yang dimana hari ini kita akan mengupas terkait dengan apakah pengkaderan IMM itu masih relevan dengan dinarasumberkan secara langsung oleh Abang Da kami, Mhm. Abang Da Faizal SPDGR, yang secara tidak langsung akan menyampaikan materi pada hari ini. Eh, Sebagai pembuka, Abang Da boleh diceritakan terlebih dahulu terkait dengan pandangan Abang Da mengenai kondisi pengkaderan IMM saat ini. Oke, baik. Terkait perkembangan zaman memang ini menjadi tantangan ya bagi kemahasiswaan. Perkembangan akan teknologi, kemudian sosial media, kecerdasan buatan, bahkan pola pikir mahasiswa yang saat ini berubah. Pola belajar mereka
berpikir dan berorganisasi justru itu berubah. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi IMM untuk bisa masuk ke ranah generasi mereka. Kalau saat ini kan mungkin generasi Gen Z ya sebutannya ya. Iya. Generasi Gen Z ini merupakan mereka yang lahir dan tumbuh di zamannya internet. Mhm. Jadi mereka sudah mengenal internet dan mereka ini bisa diistilahkan sebagai digital native, yang mana Mhm. mereka mendapatkan segala informasi yang ingin mereka tahu itu secara instan. Cukup ketik aja di Google, apa yang mereka ingin tahu pasti keluar semuanya. Nah, generasi Gen Z itu karakteristiknya yang pertama, mereka ini lebih menginginkan pengalaman langsung ketimbang hanya teori. Kemudian mereka ini serba instan, mereka bisa belajar otodidak terkait apapun itu melalui internet, cepat dan mudah. Mhm. Nah, ini yang memang menjadi tantangan untuk KMM, bagaimana di setiap pola kaderisasi itu bisa menjangkau kebutuhan mereka. Di pedoman pengkaderan memang ada 3 materi yang tidak bisa diganti. Yang Mhm. pertama Al-Islam, Kemuhammadiyaan, dan juga Trilogi, atau Mmm. lebih ke background-nya IMM. Sebetulnya kalau misalkan kita bisa memaksimalkan Trilogi IMM ini, di mana di situ ada religius, ada juga intelektualitas, dan terakhir ada humanis, kita bisa masuk ke ranahnya Gen Z. Gen Z ini, mereka saat ini mudah terpapar dengan yang namanya isu sosial, hoax, kemudian berita yang tidak benar, sara, ujaran kebencian. Mereka itu mudah sekali untuk mendapatkan hal itu. Terkadang Gen Z ini, mereka itu tutur katanya tidak terkontrol kalau di media sosial ya. Iya. Kalau misalkan ada satu pihak yang tidak mereka sukai, itu komenan pasti banyak itu. Kadang-kadang sampai ke urusan pribadi. Iya, itu Nah, ini yang bahaya. kadang-kadang harus diperbaiki. Nah, IMM bisa masuk di ranah itu. Generasi Gen Z, dengan kita menekankan pada trilogi itu tadi, maka kita akan membentuk mereka menjadi manusia seutuhnya. Jadi tutur kata mereka kita perbaiki, karakter mereka kita jadikan lebih baik, dan setelah materi trilogi itu selesai dicantumkan kepada mereka, kita bisa masuk ke materi yang lebih urgensi kepada mereka. Salah satunya, pemanfaatan media sosial untuk berwirausaha, itu Iya. bisa juga, mungkin juga dengan sistem pekaderan seperti ini, seperti podcast dan media sosial, itu bisa diterapkan tuh. Jadi ketertarikan mereka terhadap IMM terutama, itu bisa meningkat lagi. Karena mereka merasa IMM ini adalah organisasi yang up to date, kemudian organisasi yang mengikuti perkembangan zaman mereka. Jadi nilai-nilainya tidak usah kita rubah, tetapi proses pengkaderannya kita kolaborasi dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Jadi, sedikit pertanyaan juga Mhm, yang di mana, eee, apa kira-kira pesan kepada mahasiswa yang masih ragu dalam mengikuti penkadaran IMM? oke. Yang pertama, bagi mahasiswa yang masih ragu, tentu di dalam hati mereka, mereka ketika ingin masuk ke organisasi, apa dulu yang dicari? Untuk pribadinya, untuk sekitarnya apa? Kalau untuk pribadi misalkan pengen mengenal sistem yang namanya birokrasi itu seperti apa, kemudian bagaimana sih berbicara di depan umum, bagaimana memimpin rapat, bagaimana menjadi pemimpin yang berintegritas, itu dulu yang harus dicari tahu. Keinginan apa yang ingin mereka capai terhadap pribadi mereka. Nah, kalau misalkan sudah menemukan kira-kira mau jadi seperti apa, baru kita mencoba untuk masuk ke kaderisasi. Karena yang pertama, dimulai dari niat dulu kan, kita mau cari apa gitu di organisasi. Oh, saya mau menjadi pribadi yang bisa vokal di dunia kerja nanti. Oh, masuk ke organisasi. Nah, di organisasi itu kita belajar semuanya, dari sistem administrasinya kita belajar, kemudian dari sistem hierarki kita belajar, adanya ketua, sekretaris bendahara, semuanya belajar. Karena ketika terjun di dunia kerja atau profesional, pasti kita akan menemukan yang namanya birokrasi. Baik itu di lingkungan pemerintahan, di lingkungan perusahaan, itu pasti kita ketemu yang namanya birokrasi. Ada hierarki, ada ketua, ada kepala, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama harus ditekankan kepada pribadi dulu, terjun ke organisasi untuk apa. Setelah terpicu, barulah kita mengenal lebih dalam tentang, kalau misalnya kita masuk KMM, mengenal lebih dalam tentang Al-Islam dan Kemuhammadiyaan.
arahnya kemana, kemudian gerakannya seperti apa. Apakah masih terpikirkan kepada kita bahwa Muhammadiyah ini ajaran baru? Kan banyak kan seperti itu Ya, kan? masih banyak sekali ya Bang Dan. Tidak menutup kemungkinan saya juga di waktu pertama-tama masih mikir gitu. Muhammadiyah ini ajaran baru bahasanya kan. Ternyata setelah mendalami Muhammadiyah ternyata hanya pergerakan yang memang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuannya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ternyata ini berlomba-lomba untuk kebaikan. Setelah saya tahu ternyata pergerakan seperti itu. Dan lebih didalami lagi ternyata Muhammadiyah itu bukan organisasi baru. Ternyata sudah lama, sudah berkembang. Artinya memang secara kepengurusan mereka sudah kuat Muhammadiyah ini. Inilah yang memicu saya pada saat itu memulai untuk masuk ke IMM. Dan ternyata efeknya sampai sekarang sungguh luar biasa. Yang pertama, dari pembelajaran saya dapatkan tentang Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, kemudian diperkuat dengan trilogi IMM, karakter saya setelah berubah, setelah selesai kuliah itu menjadi berbeda. Artinya, yang awalnya mungkin tutur katanya terlalu vokal ya, kadang-kadang tidak ada rem, A, B, C, D, sampai Z-nya keluar semua. Bahkan tidak tahu kata yang saya ucapkan itu menyinggung si lawan bicara atau tidak. Pokoknya semuanya keluar, hajar aja. Nah, setelah mendapatkan pengetahuan tentang Al-Islam, kemudian dan juga trilogi, saya sadar bahwasanya sevokal apapun kita, tentu harus dibarengi dengan adab. Nah, seperti inilah contohnya. Kalau kita punya intelek, tapi tidak punya adab atau religius, maka intelek itu akan menjadi kejahatan suatu saat nanti. Ya, tentunya ya mungkin kejahatannya kita korupsi ataupun lain sebagainya kan, banyak contohnya. Nah, kalau misalkan kita punya religius tapi nggak punya intelek juga, maka akan terjadi kesesatan nanti. Karena agama yang kita religius, ilmu agama yang kita dakwahkan kepada orang lain tanpa adanya pemahaman intelek, maka akan terjadi yang namanya kesesatan. Nah, begitu juga kalau misalkan kita setelah memiliki religiusnya bagus, inteleknya bagus, kemudian tapi nggak dibarengi dengan humanisnya yang bagus, maka kita akan dicap orang sebagai orang yang egois. Karena kita punya ilmu, kita punya keagamaannya juga yang bagus, tapi kita enggan sosial dengan orang, maka egois, dianggap tidak berkah juga ilmu kita. Makanya dari ketiga trilogi IMM ini, kalau kita tarik kesimpulannya, itu sebenarnya mencakup nilai-nilai yang ada di Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Kita harus memiliki adab yang bagus, kemudian kita juga memiliki intelek yang bagus, dan juga kita harus bisa berjiwa sosial yang tinggi. Dan inilah yang menjadi pondasi awal ketika kita ingin terjun ke organisasi, ingin menjadi seperti apa, dan ingin apa yang kita bentuk setelah lulus nanti. Kalau jadi mahasiswa. Ini ada pertanyaan ini ya Hmm. Bang Dan, biasanya banyak sekali yang bertanya terkait dengan Hmm. IMM itu sendiri. Iya. Banyak kader-kader ataupun calon kader ataupun mahasiswa yang biasa itu bertanya, "Sebenarnya saya ini pengen IMM sebenarnya, pengen bergabung IMM, tapi Iya. apakah saya wajib bermuhammadiyah?" Itu gimana itu Bang Dan? Iya iya, betul betul. Memang ketika kita terjun di suatu lingkup Muhammadiyah, pertama-tama nih, memang kita harus meyakini bahwasanya, Muhammadiyah itu pertama tadi Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Dan artinya Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah kan mengikuti 2 landasan itu. Kalau dibilang mazhabnya gitu, mazhab apa, itu sebenarnya fleksibel ya, untuk kader kita, untuk calon kader. Karena Muhammadiyah itu tipikalnya tidak mengekang siapapun. Yang terpenting adalah ketika kita menjadi manusia, terjun ke Muhammadiyah, kita ingin menjadi manusia yang seutuhnya, yang bisa mengamalkan itu tadi, ilmu agama, kemudian memiliki intelek yang bagus, juga humanis. Tidak ada paksaan harus misalkan, contoh nih ya, ketika sholat subuh, kita IMM nih, terbiasa di kampung ini kita pakai kunut nggak? Kunut kan? Baik kunut. Nah, tiba-tiba ketika kita masuk di Muhammadiyah, Muhammadiyah misalkan maksa untuk kamu nggak boleh kunut, nggak pernah kan? Nggak pernah ceritanya. Jadi memang Muhammadiyah itu fleksibel. Yang terpenting adalah tujuan utamanya itu kita menjadi pribadi yang mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah dengan kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya tujuannya. Ya. Kalau kita mengamalkan mazhab apa itu kembali ke individu masing-masing. Muhammadiyah tidak mengekang kamu harus mazhab apa. Yang penting ketika kamu terjun di Muhammadiyah, maka ada istilah yang namanya hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan numpang hidup di Muhammadiyah. Itu Artinya apa? kata-kata dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Iya, seperti itu. Karena kita hidup di Muhammadiyah itu, kita yang mempamorkan Muhammadiyah tanpa berharapkan bahasanya itu timbal baliknya.
mengatakan, "Aku nih aktif di Muhammadiyah harus beri aku ini," kan tidak. Karena apa? Di Muhammadiyah itu kita berorganisasi itu memang untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuannya kayak itu muaranya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ke Muhammadiyah, apakah dipaksa harus, Muhammadiyah tulen, itu kembali ke individu. Yang terpenting bagaimana kita mengamalkan al-Islam dan ke-Muhammadiyaan dan juga Al-Quran dan As-Sunnah. Satu lagi nih Bang Mhm. Da, ada beberapa diskusi kan kita di belakang tadi yang di Iya, mana bahwasannya, eee, orang berpikir ataupun orang berparadigma, berstigma bahwasannya, organisasi itu, eee, ataupun nanti ketika berselesai di organisasi menciptakan orang dalam. Nah, itu gimana itu Bang Da? Itu sangat sering dipertanyakan Bang Da. ya baik. Memang, ada 2 kategori ya yang saya yakini ya, Mmm, tentang privilege ya bahasanya orang dalam iya, itu. Privilege yang memang lahir dari orang tua, privilege yang lahir dari bentukan kita sendiri. mhm, Contoh nih, kalau misalnya privilege yang lahir dari orang tua, tentu orang tua punya relasi panjang dong. Kalau iya, kita butuh pekerjaan apa-apa, tinggal komunikasi dengan orang tua, kira-kira bisa nggak ke sini. Orang tua tinggal menghubungi temannya tuh. Nah, mhm, itu termasuk privilege. Yang itu yang pertama ini yang biasanya disebut orang itu orang dalam, iya, karena memanfaatkan privilege dari relasi dari orang tua. mhm, Nah, yang kedua ini yang sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai apa ya, akses cepat lah. mhm, Karena privilege yang bukan dari orang tua, artinya kita ngebentuk sendiri. iya, Kita terjun ke organisasi bukan semata-mata hanya untuk aktif saja, tapi kita juga membangun relasi. Kita tahu dengan para petinggi, misalkan di mhm, organisasi, kita tahu dengan cara membangun relasi di luar dari, organisasi, kan, itu kita bentuk sendiri. Dan ketika kita lulus, kita sudah mempunyai relasi, punya privilege, orang tahu dengan kita, orang tahu dengan skill kita, ketika kita melamar pekerjaan ke perusahaannya, pasti dia akan memilih kita dong. Nah, apakah itu termasuk orang dalam? Bisa dikatakan iya, tetapi prosesnya untuk mendapatkan orang dalam itu bukannya mudah. iya, Kita terjun di organisasi itu kan ibarat siang malam begadang, sampai diskusinya nggak kelar-kelar kadang-kadang kan ya. mhm, Ikut kegiatan dari kota A ke kota Z, itu kan semua kita ikuti. Untuk apa? Yang pertama memang kita untuk keperluan pribadi, untuk karakter kita, yang kedua kita memang membentuk relasi itu tadi. mhm, Karena di dunia kerja, tanpa kita memaksimalkan dunia mahasiswa itu kemarin tanpa berorganisasi, maka kita ketika keluar kita akan gugup, iya gugup, itu kebanyakan banyak banget sih mahasiswa yang banyak. misal, Bang, Da, perbedaan antara mahasiswa kura-kura biasanya julukannya, Iya iya bener. dengan mahasiswa kupu-kupu itu Mhm, sangat berbeda iya sekali ya, Bang, Da. betul, Yang di mana, mahasiswa kura-kura nanti ketika selesai kuliah, itu secara tidak langsung, bakal mendapatkan job bahasa atau iya, pekerjaan. Nah, heeh, sedangkan mahasiswa kupu-kupu biasanya biasanya hanya mengandalkan privilege dari iya orang tua. itu, Nah, kebanyakan seperti itu. benar benar sekali, kebanyakan yang seperti itu. Nah, inilah jadi problem kita ya, kadang-kadang Mhm, mereka yang gagal dunia kerja itu melihat temannya yang dulu aktif di kuliahan, tiba-tiba mendapatkan pekerjaan yang diidamkan dia, dia menganggap, "Wah ini pasti pakai duit nih, wah ini mhm, pasti nih gara-gara orang dalam nih." Dia nggak melihat proses yang sebelumnya, iya, sebelum dia nggak melihat sakit-sakitnya dahulu. lelahnya itu sampai begadang nggak tidur ya, Mhm, nggak melihatnya seperti itu, mereka melihatnya karena dominannya kebencian, mhm, ketidaksukaan, jadi mereka melihat kita itu, "Wah ini karena faktor ini." Padahal privilege yang kita bentuk itu tadi kita udah berkeringat dingin ya di belakangnya kita carinya. mhm, Nah ini yang salah dan mereka memang untuk menyadarkan mahasiswa itu arti pentingnya organisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, itu sangat penting untuk di dunia kerja. Mau dimanapun kalian berada, tetap sistem birokrasi itu pasti kalian temui. Di mana belajarnya? Belajarnya di organisasi. Kalian mengenal istilahnya, hierarki antara ketua, bendahara, sekretaris, ya. Kemudian mengenal yang namanya hubungan vertikal dan horizontal, semuanya kan belajar di organisasi. Tidak hanya mempelajari tentang yang penting aktif aja, yang penting di kampus ada kegiatan apa misalkan nih, terjun mhm, aja yang penting aktif kelihatan sama mahasiswa biar adik-adik, bahasanya kayak bener. gitu kan. Nggak Pengen gitu. tandang tenteng ya Ah, biasanya petentang bahasanya. petenteng, nggak hanya itu sebenarnya. Kalau didalami lagi, lebih dalam lagi, tentu apapun yang kita pelajari di organisasi itu sangat penting untuk kita ke depannya. Semakin dewasa kita, semakin kita akan merasa, ternyata apa yang saya
lakukan selama di kampus itu kemarin sangat bermanfaat. Bahkan di titiknya terkecil pun, di sistem keluarga, rumah tangga, itu tetap ada sistem birokrasinya. Adanya suami sebagai kepala rumah tangga, adanya istri sebagai pendamping atau bisa dibilang sebagai bendahara atau sekretarisnya, kan, kemudian anak-anaknya sebagai anggota rumahnya. Birokrasinya ada di paling terkecil, bahkan di paling terkecil itu ada juga. Kalau misalkan kita tidak terbiasa memimpin sesuatu atau berjiwa pemimpin, ketika terjun ke dunia keluarga apa yang terjadi? Tidak tahu hak dan kewajibannya apa, istrinya tidak tahu kewajiban dan haknya apa, misalkan anak-anaknya pun tidak tahu progresnya kemana. Jadi sekedar jalan. Nah, ini yang terkadang kita lihat perbedaan antara orang yang sudah terbiasa dengan organisasi dengan yang tidak terbiasa organisasi, bisa dilihat dengan cara dia bicara, kemudian bagaimana dia mendidik keluarganya, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan satu sama lain. Tutur katanya terjaga, kemudian intonasinya terjaga, bahasa yang dikeluarkannya pun itu tidak ada bahasa yang ujaran kebencian. Karena kenapa? Dia sudah terlatih di organisasi untuk berbicara dengan baik. Sevokal apapun dia, tetap dia harus menjaga kalimatnya agar tidak ada yang tersinggung. Nah, kemudian kalau ditarik ke IMM tadi, 3 trilogi itu tadi kunci utamanya. Tuh, makanya kalau misalkan terjun di IMM, nilai trilogi ini kan tiap kali pengkaderan kan selalu digaungkan ya. Selalu jadi tolak ukur ataupun jadi landasan seorang kader itu bagaimana ke depannya nanti. Nah, ketiga ini adalah nilai-nilai yang membuat kita menjadi manusia benar seutuhnya. Karena kita pun berbicara dengan lawan jenis itu harus memiliki adab. Adab itu juga harus dibarengi dengan inteleknya, kritis, solutif, dan lain sebagainya. Kemudian kita sudah mendapat 3 ini, tentu kita harus juga peduli dengan sekitar. Jadilah nanti menjadi manusia yang seutuhnya bahasanya. Jadi manusia yang bermanfaat. Iya, benar itu dia. Terus terkait dengan ini ya Bang Da, terkait dengan inovasi dari khususnya IMM Kota Pangkal Pinang itu ataupun IMM Buya Sapi Kota Pangkal Pinang, inovasi apa yang harus dilakukan agar pengkaderan IMM itu lebih menarik tanpa menghilangkan nilai ideologis organisasi. Oke. Ini kita ngambil contohnya generasi Z aja ya, lebih mudah karena sekarang kan lebih dominannya generasi Z. Gen Z sama Gen Alpha. Gen Alpha ya. Yang mana mereka memang generasinya serba instan sekarang ya. Mau apapun itu mudah didapat. Nah, untuk sistem pengkaderannya memang di sistem generasi sekarang yang serba instan, memang di sistem pengkaderannya harus ada yang berubah. Bukan nilai-nilainya yang berubah ya, triloginya tetap sama. Al-Islam dan kemudian tetap sama. Cuman proses pengkaderannya yang harus dirubah pola. Misalkan nanti di materi DAD nih contoh. DAD yang di awal memang. Kalau misalnya Madiyah sama Paripurna itu biasanya karakter kadernya udah kebentuk benar itu. Nah, kalau DAD ini khusus untuk yang calon ya, calon imamun atau imamati, ataupun yang mau terjun ke Muhammadiyah. Nah, di sistem pengkaderan DAD, setelah penyampaian materi nilai-nilai inti, nah boleh disisipkan dengan materi salah satunya kemampuan berwirausaha, kemudian tentang etika baik bermedia sosial, bagaimana menciptakan peluang pekerjaan melewat media sosial itu bisa juga. Artinya yang berbau teknologi itu disodorkan kepada mereka. Contohnya seperti ini juga, melakukan podcast juga termasuk kaderisasi. Artinya mengundang minat mereka untuk bisa terjun ke IMM khususnya. Ya, artinya mereka melihat, "Woi, IMM ini ternyata tidak kolot bahasanya, mampu beradaptasi." Artinya apa yang kami butuhkan sepertinya ada di sini. Nah, itu mereka. Karena mereka Gen Z ini merekanya butuhnya instan. Mereka sebenarnya bisa belajar sendiri loh tanpa harus kaderisasi ya. Lewat internet juga mereka bisa. Iya. Cuma kalau misalkan belajar lewat internet, feel-nya nggak dapet. Hanya belajar teori toh kan? Teori toh mereka hanya teorinya gini, tapi implementasinya nggak ada. Cara mental health itu gimana? Oh, cara mental health itu ya? Biasanya antara belajar sendiri dengan belajar di organisasi itu berbeda sekali ya. Betul sekali, justru berbeda. Karena kenapa? Kalau kita belajar sendiri, kita hanya bicara satu arah. Kita dengan gadget atau pegawai kita kan, nggak ada timbal balik. Kalaupun menggunakan ChatGPT itu, ya pasti ChatGPT nggak memiliki perasaan dong.
Dia mengeluarkan apa yang dia ingin ucapkan sesuai dengan perintahnya, betul kan? Nah, beda dengan kita kalau diskusi dengan orang asli, di lingkungannya kita diskusi nih. Nah, kita selain bisa berbicara dua arah, ya, kita juga bisa merasakan apa yang ingin disampaikannya. Feel to feel-nya dapat, ya. Dari nada bicaranya kita tahu dia butuhnya apa. Kalau dia lagi emosi biasanya nadanya tinggi kan, kita tahu di situ, oh ternyata selain kita bisa berbicara, kita juga harus memahami. Nah, ini yang berbeda kalau kita belajar sendiri melalui ChatGPT. ChatGPT itu nggak tahu perasaan kita sedih atau senang atau Ya, marah, nggak tahu, dia yang langsung penting memberi jawaban yang konkret yang gitu. konkret aja. Oke, nggak tahu itu cocok dengan kita atau enggak kan. Heeh. Nah, tapi berbeda kalau kita diskusi. Kalau ketika kita diskusi, kita lagi marah, biasanya lawan bicara kita menenangkan kita dulu. Artinya feel-nya dapet di situ perbedaannya. Nah, di situ. Eee, Mungkin terakhir lah Abang, Mhm. eee, pesan, dan kesan selama Abang berorganisasi dan apa yang Abang dapat? Oke, untuk, para calon kader ya, pesannya, kalau misalkan mau terjun di manapun, mau di Muhammadiyah ataupun organisasi apapun, itu yang pertama mulailah dari niat. Apa yang ingin kamu cari, apa yang ingin kamu gapai setelah lulus kuliah nanti, ataupun pada waktu lulus kuliah. Kamu ingin menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang tidak hanya mendominankan intelek, tapi juga memiliki sisi humanis juga, maka carilah di IMM dengan nilai trilogi itu. Tentu organisasi Muhammadiyah tidak hanya IMM, banyak, ya. Silakan pilih sesuai dengan minat. Yang terpenting ketika sudah terjun di organisasi, sudah mempelajari organisasi, jangan lupakan organisasi. Sekecil apapun itu. Karena tanpa organisasi setelah kita terjun, itu kita tidak bisa menjadi apa-apa. Dan apa yang saya rasakan ketika masuk organisasi dari awal kuliah, sampai lulus kuliah, bahkan sampai sekarang kerja pun masih aktif di kepemudaan, Pemuda Muhammadiyah. Itu yang pertama saya merasa punya keluarga, selain keluarga di rumah. Itu yang terpenting. Mhm, Karena keluarga itu adalah tempat ternyaman untuk bercerita. mhm, Ketika kita jauh dari keluarga di rumah, maka kita butuh yang namanya keluarga di tempat kita berada. Salah mhm, satunya terjun di organisasi. Di organisasi kita menemukan rasa kekeluargaan, ketika kita butuh apapun ada pertolongan, orang tahu dengan kita tahu dengan orang. Orang tahu skill kita tahu dengan skill orang. Dan itu akan benar-benar membawa diri kita menjadi pribadi lebih baik ketika di dunia kerja. Kita menjadi pribadi yang lebih rasional, kita menjadi pribadi yang tentu memiliki adab, dan kita menjadi pribadi yang lebih aktif peduli dengan sesama. Itu yang saya rasakan, dan tentunya ujungnya nanti adalah bagaimana kita menjadi seorang yang dewasa, baik secara mental, akal, maupun finansial. Seperti itu. baik. Terima kasih, pada narasumber kita Bang Faizal SPDGR, di mana apa yang disampaikan beliau pada hari ini sangat luar biasa, secara tidak langsung memberikan kita, membuka pemikiran kita untuk lebih, eee, berkembang ke depannya, lebih maju ke depannya, lebih progresif sebagai kader IMM, sebagai dahlan muda dan Siti Walidah Muda. Mungkin itu saja yang dapat Baik. kita diskusikan pada Iya, hari iya. ini ya Bang terima kasih banyak, atas waktunya, terima kasih, semoga ilmu yang kita dapat dari narasumber kita pada hari ini bisa bermanfaat dan beliau diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Saya selaku host, Evan Deokta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.